Setelah melakukan serangkaian penyelidikan, polisi akhirnya menetapkan Muhammad Arsyad Kertonawi sebagai tersangka kasus pembunuhan dalam keluarga yang terjadi di Kota Medan, Sumatera Utara. Tersangka tak lain merupakan anak kedua korban yang tega membunuh ayah dan saudara kandungnya secara membabi buta. Polisi juga menemukan fakta adanya rencana tersangka Arsyad untuk menghabisi seluruh keluarganya. Pembunuhan sadis dalam sebuah keluarga yang tinggal di Kelurahan Seyagul, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, jelas membuat warga kaget dan bertanya-tanya. Sugeng dan anak pertamanya, Rizky Sarbaini, tewas dengan luka tikaman senjata tajam di sekujur tubuhnya. Namun yang membuat warga semakin tak menyangka, pelaku pembunuhan ternyata adalah anak kedua korban bernama Muhammad Arsyad Kertonawi. Pemuda 20 tahun itu diduga telah membuat rencana untuk menghabisi nyawa keluarganya. Setelah melakukan serangkaian pemeriksaan, polisi akhirnya menetapkan Arsyad sebagai tersangka tunggal pembunuhan ayah dan kakak kandungnya. Kepada polisi, Arsyad mengaku tega membantai ayah dan kakak kandungnya lantaran sakit hati. Selama ini merasa selalu dianaktirikan dalam keluarga. Selain mengamankan pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti. Di antaranya 2 bilah pisau yang digunakan tersangka Arsyad menghabisi nyawa ayah dan kakak kandungnya. Polisi juga menemukan fakta bahwa Arsyad sudah merencanakan pembunuhan seluruh keluarganya dengan membeli racun rumput dan mencampurnya dengan minuman yang ada di rumah. Sebenarnya kalau dilihat dari dia sudah menyiapkan minuman-minuman itu, ada rencana dia ingin membunuh seluruh keluarganya, ya, karena faktanya di lapangan ketika kita temukan bahwa yang sudah meminum kopi susu bercampur dengan racun ini adalah abang dan ayahnya. Namun ibu dan adiknya tidak jadi meminum karena ada mencium aroma yang sangat tajam. Jadi kalau kita lihat memang dia ingin bermaksud untuk membunuh seluruh keluarganya yang ada di rumah. Menurut keterangan polisi, kejadian bermula ketika pada Sabtu 28 Agustus 2021 pukul 10 pagi, Arsyad membeli 2 bilah pisau seharga Rp60.000 di pasar dekat rumahnya. Setelah itu, Arsyad kemudian membeli cairan racun rumput di sebuah toko di kawasan Jalan Surabaya, Medan. Lalu pada pukul 18 waktu Indonesia Barat, Arsyad mencoba meracuni ayah dan kakaknya dengan mencampurkan racun yang ia beli dengan minuman kopi susu. Kopi susu beracun itu juga diberikan kepada ibunya Eryani dan adik bungsunya. Namun keduanya tak meminum kopi susu yang ia berikan. Pukul 19:15 waktu Indonesia Barat, ayah dan kakaknya mengalami batuk dan muntah-muntah akibat cairan racun mulai bereaksi. Saat itulah Arsyad tiba-tiba langsung menikam ayahnya di teras rumah. Setelah itu ia juga menikam kakaknya yang ada di dalam rumah. Usai membunuh ayah dan kakaknya, Arsyad menghampiri ibunya di kamar sambil melempar pisau. Sang ibu kemudian membuang pisau tersebut dan lari keluar rumah bersama anak bungsunya untuk meminta pertolongan tetangga. Melihat ibu dan adik bungsunya kabur, Arsyad yang masih emosi mengambil satu lagi pisau yang disimpannya di dalam lemari, lalu menikam kembali kakaknya sebanyak 6 kali hingga korban tewas. Usai melampiaskan emosinya, Arsyad meletakkan pisau di samping tubuh korban Rizky dan duduk di ruang tamu sambil memandangi jasad kedua korban. Sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat, polisi dari Polsek Medan Barat yang tiba di lokasi kejadian menangkap Arsyad tanpa perlawanan. Polisi masih terus melakukan penyelidikan terkait pengakuan pelaku dan memastikan motif di balik pembunuhan keji ini. Pelaku Arsyad kini ditahan di Mapolsek Medan Barat dan terancam hukuman mati karena melakukan pembunuhan berencana terhadap keluarganya sendiri. Dari Medan, Sumatera Utara, Wahyu Maulana, Turn Back Crime, RTV.
Untuk memastikan motif tersangka Arsyad menghabisi ayah dan kakak kandungnya, tim Backcrime pun mencoba menelusuri lokasi rumah yang menjadi tempat kejadian perkara. Salah seorang warga yang tinggal bersebelahan dengan rumah korban pun mengungkapkan seperti apa hubungan antara tersangka dengan keluarganya dan bagaimana peristiwa pembunuhan itu terjadi. Berikut penelusuran tim Backcrime. Pembunuhan ayah dan saudara kandung oleh seorang pemuda belakangan ini menjadi pembicaraan warga Medan, Sumatera Utara. Untuk mengetahui lebih jauh peristiwa tragis itu, tim kami pun bergerak menuju lokasi kejadian yang tak jauh dari Tugu Adipura, Jalan Tengku Amir Hamzah, Kota Medan, Sumatera Utara. Perjalanan dari pusat kota Medan dengan jarak kurang lebih 2,6 km kami tempuh untuk mendatangi rumah yang kini menjadi saksi bisu kasus pembunuhan tersebut. Sesampainya di Jalan Tengku Amir Hamzah, Kecamatan Medan Barat, kami langsung menuju ke sebuah rumah yang berada di sebuah gang sempit. Sesampainya di lokasi, kami bertemu dengan keluarga dan kerabat korban. Sementara istri dan 3 anak korban lainnya tidak berada di rumah. Mereka memilih untuk meninggalkan rumah dan tinggal bersama saudaranya pasca peristiwa berdarah itu terjadi Agustus lalu. Rahman Ayub, salah seorang warga yang tinggal bersebelahan dengan rumah korban, menceritakan keseharian pelaku Arsyad dan keluarganya. Menurut Rahman, warga tidak menyangka pelaku pembunuhan sadis itu adalah anak korban sendiri, Muhammad Arsyad Kertonawi. Pasalnya, Arsyad dikenal sebagai pemuda pendiam yang rajin beribadah di masjid. Hal inilah yang membuat warga tidak percaya peristiwa memilukan akan menimpa keluarga Sugeng. Sebelum kejadian, sore jam maghrib 6.35, 10 menit lagi mau maghrib. Saya kan di sini mengunci pintu, nggak ada orang. Dia lewat. Mungkin bawa entah mau buat minuman atau apa, nggak tahu juga. Dia lewat, saya tegur, ayo masjid. Ya Pak, ke sini aja dia lewat terus. Terus kami ke masjid. Sudah pulang masjid, kami kan tarik. Antara maghrib ke isya itu tadi, disitulah kasus. Terjadi datanglah orang melaporkan kami sana. Ada pembunuhan. Beberapa lagi, saya pun kemarin. Terus polisi derajat juga menembak, terus kemarin. Sementara itu, korban Sugeng yang merupakan ayah pelaku memang dikenal memiliki sifat yang keras terhadap anak-anaknya. Selain itu, korban diketahui memperlakukan Arsyad berbeda dengan keempat anak yang lain. Tapi kalau di sehari-hari, ayahnya memang agak kejam sama anak. Biasalah namanya orang tua kan, bagus. Tapi kejam itu bagus, bukan apa. Tapi di antara anak-anaknya ini memang karena yang satu ini agak kurang perhatian lah dibanding yang anak yang lain. Kecurigaan warga terhadap motif pembunuhan yang dilakukan Arsyad semakin jelas. Hal ini setelah mendengar kesaksian langsung dari adik bungsu pelaku yang mengakui adanya dendam kesumat antara pelaku dengan ayah dan kakak kandungnya. Pelaku ini paham, kita heran. Malah abangnya yang mungkin kumpulannya agak-agak apalah kan. Gak usah lah kita agak-agak liarlah bersama anak kawannya yang mungkin sekarang, anak muda sekarang kayak mana. Tapi abang ini gak mau malah, cadeknya nih. Gak mau dia apa, gak mau dia yang gitu-gitu, malah dia marah. Karena dia jengkel sama pelaku. Rupanya asalnya sepertinya dia dendam nih. Karena waktu dia dulu kata si adiknya, saya tanya, di masjid subuh-subuh, adiknya kan ada di pesantren yang paling kecil. Memang abangnya ini, si pelaku ini dendam sama ayahnya karena perlakuan ayah sama dia beda sama yang abangnya. Kini para tetangga dan kerabat korban berupaya saling menguatkan agar keluarga yang ditinggalkan bisa menjalani hidup dengan tabah dan menerima kenyataan pahit yang mereka alami.
Sahabat RTV, di kawasan Jalan Tengku Amir Hamzah Gang 3 di Kecamatan Medan Barat, Kota Medan. Inilah rumah yang menjadi lokasi tempat terjadinya peristiwa pembunuhan seorang bapak dan anaknya, yaitu SR dan RS pada Sabtu 24 Agustus lalu. Di rumah ini, jasad kedua korban ditemukan terpisah oleh warga dengan kondisi mengenaskan karena terdapat luka tikam di bagian tubuh, tangan, kaki, dan leher. Mirisnya, pembunuhan itu dilakukan oleh salah satu anak kandung korban berinisial MAK. Juga pembunuhan itu dilatar belakangi sakit hati karena MAK merasa dianaktirikan oleh korbannya itu bapak. Dari Medan, Sumatera Utara, Wahyu Maulana, Sondekret, RT. Seorang pria 70 tahun ditikam hingga meregang nyawa. Siapa pelakunya? Tetap di Cembekrek.